Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah Maulidia Mubaraka Zahra dengan NIM 1262052121889. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MISD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu. Aisyah, Saya oke, jadi semua ya. Langsung saja kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita membahas tentang mengenal nilai mata uang. Oke, kalian sudah pernah memegang uang kan? benar. Tahu mata uang sejumlah 100.000? Benar, Bu, yang warnanya merah. Oke, benar sekali. Lanjut saja langsung masuk materi. Oke, kali ini materi yang pertama yaitu sejarah uang. Di sini pada zaman dahulu manusia menghasilkan barang-barang sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan, manusia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri dimulai dari pihak lain yang dapat dengan cara berkat. Di sini pengertian dari barter adalah proses tukar-menukar. Jadi pada zaman dulu itu, ketika seseorang membutuhkan suatu barang, seumpamanya saya sama Aisyah menginginkan bagus. Jadi pada zaman dulu prosesnya untuk memiliki suatu barang itu dengan cara tukar-menukar. Nah, dengan perkembangan zaman muncullah uang. Oke, sebelum memasuki materi sebelumnya, kan kemarin udah dibagi buku ajarnya ya. Tolong dibaca sebentar untuk memahami materi. Oke, sudah dibaca ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini jenis fungsi uang itu ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Lanjut. Di sini fungsi asli uang itu sebagai nilai tukar dan nilai Ukur. oke. Contoh dari nilai tukar itu sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Nah, di sini bisa disebut dari barter tadi. Bagi contoh. Sebagai alat ukur digunakan sebagai nilai pemesanan suatu barang atau kebutuhan. Contoh, Anton ingin membeli sebuah tas senilai 50.000. Ingin menunjukkan Anton cukup bayar uang sejumlah 50.000 saja. Nah, ini kan sebagai nilai ukur suatu barang bisa dengan uang. Yang kedua, kan tadi fungsi yang pertama tadi apa? Fungsi asli. Fungsi asli. Oke. Fungsi turunan. Oke, dan fungsi turunan yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Di sini untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa atau barang apapun. Contoh, membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan.
Kayaknya sudah. oh ya, oke. Ini jawabannya bisa kamu bacakan ya? Ya. Sama-sama pertanyaannya. Ya, bacakan. Nomor 1. Apakah pengertian dari dokter? Oke. Jawabannya yaitu proses tukar menukar barang. Oke, pada zaman dahulu itu proses pertukaran menukar menggunakan cara barter karena pada saat itu belum ada Uang. Oke, soal yang kedua. Sebutkan dua jenis fungsi uang. Ada fungsi asli dan fungsi turunan yang saya temukan. Ya, benar. Fungsi asli dan fungsi turunan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Uang logam terbuat dari apa? Dari logam, Bu. Ya, benar. Logam tentunya terbuat dari logam. Tadi selain terbuat dari logam, uang juga terbuat dari apa? Kertas. Oke, benar sekali. Selanjutnya, Apakah yang dimaksud dengan jar kontrol itu adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan digunakan oleh masyarakat? Nah itu Bu, berdasarkan Oke. pembuktian. tadi uang kertas itu diterbitkan oleh bank sentral dan ini dilakukan di masyarakat sekitar. Oke, untuk soal yang terakhir. Berdasarkan pengelompokannya uang dibagi menjadi berapa? Sebutkan. Dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan itu yang nomor 6. Ya, benar. Berdasarkan bahan 6. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, berdasarkan nilai, lembaga yang menerbitkan dan berdasarkan kawasan. Oke, karena soal yang telah dijawab dan semua, hari ini kamu akan mendapat reward dari ibu guru. Yeay. Ini diterima ya. Terima kasih Bu. Oke, kita refleksi kembali materi tadi sedikit saja. Mata uang di Indonesia dengan mata uang di Indonesia dengan apa? Rupiah. Oke. Kemudian, Kalau dolar lebih dolar Bu. oke, benar. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya akan langsung menjawab dari pertanyaan soal UAS yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, identifikasi elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Kekuatan yang pertama, struktur yang jelas. Jika pengajar memiliki rencana pengajaran yang struktur dengan baik, itu bisa menjadi kekuatan. Langkah-langkah yang terorganisir membantu menjaga fokus dan alur pembelajaran. Yang kedua, interaksi yang membangun. Kemampuan untuk berinteraksi dengan siswa, menanggapi pertanyaan dan mengundang partisipasi dapat memperkuat proses belajar mengajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan materi ajar. Manfaatan teknologi yang tepat dan materi ajar yang menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian kekurangan dalam penyampaian materi. Jika materi tidak disampaikan secara jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, hal ini dapat mengurangi efektivitas sesi micro teaching. Soal yang kedua, teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan mahasiswa. Teori yang terdapat pada micro teaching ini, yang pertama, teori pembelajaran sosial. Ini menekankan pentingnya pengamatan dan modeling perilaku. Pengajar dapat memanfaatkan ini dengan menunjukkan contoh positif, menggunakan peran atau model, atau memfasilitasi kerja kelompok yang mendukung. Yang kedua, teori yang digunakan yaitu teori keterlibatan dan motivasi. Fokus pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan memahami faktor-faktor yang memotivasi mereka. Ini mencakup menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menumbuhkan minat siswa. Kemudian teori yang terakhir dalam micro teaching ini yaitu belajar sosial kognitif. Fokus pada pentingnya pengalaman, observasi, dan faktor internal dalam pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan prinsip ini dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui praktik langsung dan pengamatan.
Kemudian soal yang ketiga yaitu terapkan umpan balik dari sesi micro teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau taktik pembelajaran Anda. Umpan balik menyoroti kurangnya interaksi siswa, saya mungkin akan menyesuaikan pendekatan saya dengan lebih banyak pertanyaan terbuka, penggunaan aktivitas kelompok atau pendekatan lain yang memungkinkan partisipasi aktif. Jika umpan balik menyoroti kurangnya struktur dalam penyampaian materi, saya mungkin akan merencanakan pengajaran dengan lebih rapi, menggunakan outline yang jelas dan mengatur waktu dengan lebih efektif. Pengalaman micro teaching sebelumnya dapat memberikan wawasan berharga untuk menyesuaikan strategi pengajaran di masa depan agar lebih efektif. Saya percaya refleksi atas umpan balik dan kemauan untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Soal yang terakhir, evaluasilah aspek-aspek psikolog dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching. Yang aspek psikologis, pertama motivasi. Perhatikan tingkat motivasi siswa dalam mengikuti sesi, apakah mereka terlibat dan antusias. Pengajar bisa merangsang motivasi siswa melalui pertanyaan, melalui konten yang relevan atau penggunaan pendekatan belajar yang sesuai. Kemudian yang kedua, kognisi. Perhatikan bagaimana siswa memproses informasi, apakah mereka mengerti materi yang disampaikan. Dapatkah pengajar menggunakan variasi metode untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Kemudian selanjutnya kecerdasan emosional. Perhatikan respon emosional siswa terhadap materi yang diajarkan. Pengajar dapat memperhatikan reaksi emosional siswa dan memastikan ada dukungan untuk menangani perasaan siswa jika diperlukan. Aspek sosial. Yang pertama, interaksi siswa-siswi. Perhatikan interaksi antara siswa, apakah ada kolaborasi atau diskusi yang mendorong pemahaman bersama. Pengajar dapat memfasilitasi kerja kelompok atau diskusi untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Kemudian yang kedua yaitu hubungan guru siswa. Perhatikan dinamika hubungan antara guru dan siswa. Apakah ada keterbukaan, kepercayaan, dan penghargaan. Pengajar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif untuk siswa. Terima kasih atas yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.